Tanaya. Tetapi sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa dahulu ya, agar kita selalu dalam perlindungan. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang kegiatan ekonomi. Nah, indikator yang ingin kita capai adalah 1. Menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menjelaskan arti pentingnya iptek dalam kehidupan manusia. Ketiga, menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Yang keempat, menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu bahwa kalau Anda melihat gambar yang ada di sini, kita bisa melihat bahwa manusia itu sekarang sangat membutuhkan barang-barang seperti itu. Barang-barang tersebut merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Di era globalisasi ini, perkembangan iptek sedemikian pesatnya. Hari ini kita bisa melakukan hanya menekan tombol saja. Sesuatu yang kita pesan, yang kita inginkan, bisa datang tanpa harus keluar dari rumah. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan. Perkembangan iptek saat ini membawa manusia yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi yang dapat membantu aktivitas manusia. Tapi kita jangan lupa bahwa perkembangan iptek ini dapat memunculkan dampak yang positif dan dampak yang negatif. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Iptek ini sebagai sarana manusia mencapai kesejahteraan. Dengan iptek, manusia mampu membantu memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat ini ketika kita membutuhkan makanan, dengan bantuan ponsel, kita bisa pesan makanan yang diantar langsung ke rumah tempat kita tinggal tanpa kita perlu harus pergi kemana-mana keluar rumah. Iptek adalah hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas. Iptek dapat kita rasakan saat ini, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Perkembangan iptek memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat? Terdiri atas apa saja kegiatan ekonomi? Kita tahu, betul sekali. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, peran perkembangan iptek dalam kehidupan ekonomi di bidang produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan penolong untuk produksi. Yang berikutnya di bidang distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selain itu, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Dengan pemesanan dan penjualan online mempermudah transaksi tanpa harus bertemu langsung dan mempercepat proses distribusi barang ke konsumen. Yang ketiga, konsumsi. Peran iptek dalam kegiatan konsumsi ini adalah iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkannya. Dampak positif dan dampak negatif iptek.
Yang pertama adalah dampak positif iptek dalam bidang ekonomi. 1. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua, iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang. Selain itu, dapat pula memperlancar distribusi barang dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, iptek dalam kegiatan konsumsi ini adalah iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dapat dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Tetapi, iptek pun mempunyai dampak negatif. Yang pertama, dengan iptek, kita mudah sekali melakukan transaksi di internet dan akan memfasilitasi juga menyebabkan transaksi yang dilarang seperti penyelundupan transaksi atau transaksi-transaksi narkoba yang dilarang. Yang kedua, pembobolan sebuah lembaga atau rekening perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial. Yang ketiga, dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang keempat, perlawanan membeli online. Untuk orang awam yang belum pernah belanja online akan merasa canggung ketika mereka harus bertransaksi tanpa tatap muka atau melihat penjual. Belum lagi rasa takut jika pembayaran tidak dikirim, tidak diterima, atau barang tidak dikirim, bahkan barang dikirim tetapi tidak diterima oleh konsumen. Yang kelima, kekerasan dan fraud. Kekejaman dan kesadisan juga ditampilkan dalam dunia bisnis internet karena segi bisnis dan bisnis di internet ini tidak terbatas. Maka para pemilik situs menggunakan segala macam cara untuk dapat menjual situs mereka. Salah satunya dengan menunjukkan hal-hal yang sangat tabu. Kemudian yang terakhir, carding. Karena sifatnya yang langsung atau real time, bagaimana menggunakan belanja kartu kredit Anda adalah yang paling banyak digunakan di dunia internet. Internet pun kebanyakan penjahat melakukan kejahatan dalam bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi keberadaan tren transaksi menggunakan kartu kredit secara online dan mencatat kode kartu yang digunakan. Selanjutnya, mereka menggunakan data mereka untuk melakukan kejahatan. Nah, sekian dulu, sampai ketemu pada materi berikutnya. Salam selamat belajar.